Teman-teman dan sahabat dimanapun Anda berada, selamat petang ya ini, menjelang maghrib. Perjalanan melihat wayangnya Mas Jakbar Salam Astabrata. Teman-teman, di akhir-akhir ini Astabrata semakin menunjukkan progres yang nyata ya. Apalagi dengan gamelan yang baru, ternyata betul membuat menjadi semangat dan kelihatannya banyak berlatih ya. Banyak berlatih dan juga kritikan-kritikan, masukan-masukan itu semakin kesini semakin dijalankan ya. Seperti kemarin waktu di Dusun Menggol di Sangrami, Kecamatan Sukomoro itu sudah banyak sekali perubahan, jadi pengerawitnya sudah semakin bagus, kemudian tampilnya juga dengan ekspresi, jadi juga tampil gitu loh. Kemudian kurnya, nyanyinya bareng juga sudah mulai semakin rapi teman-teman, semakin rapi. Dan seperti kemarin ada masukan-masukan jika nyanyi bersama walaupun tidak pakai mic, ternyata itu perlu mengeluarkan suara, tetap bernyanyi, ternyata itu juga menambah bagus gitu loh ya. Kemudian teman-teman, inilah situasinya di Kapintas di Depok ya, di Depok Bundang Kabupaten Nganjuk ya. Ada beberapa yang perlu saya ulas, artinya saya di sini melihat ada perubahan yang perlu saya sampaikan pada Anda semua. Ini teman-teman perform yang cerdas dan saya setuju ini. Lagu Gitir Sumilir yang menyanyikan orang 5, padahal lagunya hanya 4 bait. Jadi bait pertama, bait kedua ref, dan bait ketiga. Ternyata di antara keempat itu dibagi per bait teman-teman. Bait ke-1, bait kedua, kemudian musik tengah interlude, kemudian bait ketiga yang nyanyi sendiri, bait keempat sendiri, dan nanti kembali. Seperti itu. Ini cerdas teman-teman, karena kalau mau nyanyi bareng itu harus lewatian. Karena lagu-lagu seperti itu kan ada jengkoknya, akhirnya tidak aman gitu loh. Nah ini biasanya saya kalau mengadakan pentas-pentas di panggung tidak mungkin latihan bersama, yaitu membagi, kamu bait pertama, kamu bait kedua, saya rap, kamu bait ketiga. Hanya di situ enggak apa-apa, misalnya Mbak Sri tidak kebagian karena dia tuan rumah, wis aku tak melok berjoget ria saja ya. Jadi kemudian baru saja yang pengulangan terakhir bareng bersama ya. Ini cerdas teman-teman. Jadi bisa perform bersama, nyanyi bersama, tetapi gantian per bait. Akhirnya menunjukkan karakternya masing-masing. Si Mbak Denko dengan yang satu tidak sama sekali, dengan yang satunya tidak sama. Kalau itu menyanyi bareng pasti jelek, kecuali latihan. Kalau latihan kan menyamakan itu teman-teman. Jadi seperti itu praktek-praktek. Kalau menyanyi bersama, ditampilkan bersama, bagi saja, kamu bagian apa, kamu bagian apa. Dan sebenarnya Mbak Sri juga bisa ini. Mungkin tidak selalu satu bait ya, setengah bait, monggo saja. Setengah bait langsung ganti, setengah bait langsung ganti. Dan itu tadi pasti sudah ada kesepakatan, walaupun mungkin dadak, karena memang seniman bisa saja, tetapi sesuatu kemasan akhirnya menimbulkan yang terbaik. Dan menurut saya kalau yang pas di Limbuan masih bagus ini, karena Limbuannya kan nyanyi bareng, dan yakin saya itu belum pernah berlatih bersama, menyamakan jengkok ya, jengkoknya karena gergel-gergelnya itu tidak sama. Seperti ya oke bagus, tapi bagus yang ini ya. Kemudian berikutnya ini tembang Mari Kangen teman-teman. Jebol kae sing tak anti-anti was teko mrene, wis rada suwe
bojo geget ladi SMA merati wis mari kangen muga-muga tansah teken hatiku dadi tentrem amulane kang kajem mari kangen mulat sira netra tajem jajatiko. Apa yang perlu saya sampaikan dalam lagu Mari Kangen ini teman-teman, sejak pertama kali saya melihat Astabrata ini termasuk lagu andalan ya. Sering dipentaskan ya. Maksudnya itu kan dari irama langgam dibuat irama-irama Latin ya. Entah itu jazz atau bossa nova atau irama swing atau irama samba, maksudnya kita tidak tahu. Ya seperti itu teman-teman. Jadi kalau kur ternyata kalau suaranya ya itu menjadi bagus karena Mari Kangen itu tidak diberi cengkok. Itu dengan banyak staccato. Staccato itu lagu-lagu yang patah-patah ya, seperti bossa nova itu ciri khasnya seperti itu. Itu menjadi bagus. Kemudian teman-teman, ini lebih bagus lagi karena diwarnai oleh Anjarwoning musik ya. Di situ irama-irama musik-musik brassnya, brass itu trompetnya itu masuk, akhirnya memberi warna, memberi rock, memberi nyawa pada lagu itu. Ini lebih bagus dari sebelumnya. Kemudian musik perkusinya, kalau musik Latin itu kan conga atau samba atau bungo ya, dung dung. Ini sudah lumayan, tapi kalau ketemu yang kedua pasti akan lebih bagus karena di Tulungagung, Kediri, Blitar itu banyak musik-musik jago teman-teman. Jago untuk main brass, main saksofon, main trompet ya, walaupun pakai keyboard. Kemudian irama-irama seperti itu tentunya Anjarwoning musik ini akan bagus. Tembang Mari Kangen suatu hari ketemu pasti akan lebih bagus daripada ini. Karena kalau vokalnya sudah ya, vokalnya seperti itu, ada staccato. Staccato itu musik patah-patah atau suara patah-patah teman-teman. Jadi cara menyanyikan tidak sama dengan aslinya langgam Mari Kangen. Itu maksudnya Astabrata seperti itu. Sejak dulu saya ini irama apa ya? Ini misalnya gini, misalnya bungunya ya, alat musik perkusinya lebih variatif akan lebih bagus. Tetapi tidak mudah teman-teman, tidak mudah karena saya yakin ini nanti Astabrata sudah sering latihan pasti akan lebih bagus. Astabrata sudah giat berlatih karena gamelannya baru, akan lebih bagus ya. Kemudian yang terakhir dikala seperti ini, dikala bintang tamunya adalah Prigel Pangayu Anjarwoning. Demi cinta pengen handuweni sewu cara bakal tak lakoni. Hey hey Segitu saja teman-teman, biar tidak klimaks cipta. Yang ingin saya sampaikan, ternyata banyak hal dipentas dengan si Prigel Anjarwoning ini. Prigel membawa juga ingin memperkenalkan grup campur satunya Anjarwoning musik ya, yang pemusiknya banyak dari Blitar. Kemudian sejak awal sampai nyanyi ini, kegojekan antara Prigel dan Mas Akbar ini kental sekali dan ini menarik. Kemudian karena ini mungkin di format mau duet, maka harus diumamai bahwa Mas Akbar menganggap Mbak Prigel ini adalah kakaknya sendiri. Itu sebagai salah satu usaha untuk menghindari hal-hal yang salah paham. Jadi ini adalah perform semata-mata. Karena apa teman-teman, bahwa kompetisi ini semakin ketat ya, kompetisi di dunia entertainment, budaya wayang seperti ini semakin ketat. Oleh karena itu semua pengen memperlihatkan jurusnya masing-masing, menunjukkan potensinya masing-masing. Sudah lama Mas Akbar itu mendapatkan kritikan ada sesuatu yang hilang. Sebenarnya Anda itu mestinya juga sekali-kali duet dengan penyanyi siapa saja. Ternyata di luar prediksi saya, ternyata dengan Mbak Prigel malah duet bersama lagunya, apalagi lagu Dewa Tresno.
lagu Dewa Tresno itu lagu yang sering dinyanyikan dengan si dianya dulu. Tapi ini alangkah yang berani harus dilakukan ya dengan Mbak Prigel ini. Ya akhirnya sudah dibungkus diumamai bahwa Mbak Prigel ini saya anggap sebagai kakak saya sendiri. Akhirnya bahwa pentas nyanyi duet kegojekan melantai berdua tanpa adanya pelawak. Akhirnya itu harapannya tidak ada netizen yang salah paham. Memang semua pengen berkarya. Ini artinya ya betul-betul untuk menunjukkan karya ya, karyanya masing-masing. Siap pentas harus menunjukkan karya, harus menunjukkan progres ya. Dikala kemarin Masda sudah sukses kegojekan dengan sindennya sendiri, dengan sindennya Mbak Renjel, kemudian dengan si Rinvi Ananda sudah sukses. Ternyata sekilas yang saya lihat di tanggal 24 ini sukses dengan warna yang berbeda. Kalau saya dikatakan bagus mana? Ya semua pentas bagus yang berlainan. Semua pentas bagus yang berlainan. Tidak bisa itu disamakan di biji, menurut saya tidak bisa, tidak usah di biji lah. Kemudian di saat saya melihat Astabrata ya, saya juga melihat pentasnya si Mbak Niken Salindri dengan si Mbak Elisa Olkarus Alaso. Dikala nyanyi Ninggal Kasternan ya, berdua tampil, nyanyinya gantian teman-teman, per bait gantian. Jadi kalau langsung tanpa kesepakatan, tanpa latihan nyanyi bareng, tentu cengkoknya Elisa Olkarus Alaso dan si Niken Salindri tidak akan sama. Seperti yang saya katakan tadi, langkah cerdasnya si pembukaan sebelum acara tadi, bahwa lagu Kitir Sumilir tadi dinyanyikan per bait sendiri-sendiri, langkah cerdas ya, langkah cerdas. Kemudian berikutnya Mari Kangen dikemas dengan irama-irama Latin, kemudian dibarengi oleh Anjar Wening musik, itu ada kemajuan, menjadi terasa gitu loh. Kemudian teman-teman, apa yang saya amati selama ini, akhir-akhir ini, ternyata bahwa kehadiran Astabrata, Ki Akbar Salam Pesta Kru itu sudah dianggap sebagai seniman besar. Terbukti walaupun di Nganjuk sendiri, itu kalau nanggap Masda ya harus dengan segala konsekuensi. Seperti mulai tanggal 14 sampai sekarang itu dilihat dari panggungnya. Itu panggung yang sudah panggung dalang besar gitu loh teman-teman. Dan sindennya tidak hanya 5, sekarang minimal 6, bahkan ada 7 kemarin. Sekarang Ciloro, Telu, Papat, 5, 6, 7 sak bintang tamu nih. Itu kalau dilihat secara visual bagus gitu loh. Saya yakin mudah-mudahan berikutnya Astabrata sudah semakin mendapatkan apresiasi, terutama bagi yang nanggap. Jadi kalau nanggap Masda itu ya koyok ngono kae. Kayak di tanggal 14 di Macanan, seperti di kemarin di Ngerami, seperti malam ini di Ngundang ya. Ngono ya, Astabrata brandnya, panggungnya besar seperti itu. Kalau tempatnya kecil ya nanti dinantikan tempat yang besar, misalnya di halaman sekolah atau di lapangan seperti itu. Karena wahana atau tempat yang mewah itu otomatis menambah suksesnya acara dan menambah semangatnya seniman untuk pentas ya. Dengan leluasa, gamelannya bisa di style ideal, akhirnya memudahkan komunikasi antara dalang dan sama-sama musisi karena tempatnya ideal seperti itu ya. Kemudian kemasan-kemasan yang semakin maju ini akan semakin menguntungkan, membuat Astabrata semakin berkibar. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan di pentas Masda di Depok ya, Ngundang Nganjuk tanggal 24. Tentunya menurut saya sukses. Semakin sukses kita tentunya semakin senang teman-teman. Jadi seperti itu hal-hal yang telah dilakukan oleh Astabrata. Sekarang sudah dengan gamelan baru itu ternyata berlatih mengkoreksi apa yang sudah dilakukan. Di sini dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.